kebaikan-Mu Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami. Ku ingat kasih-Mu, kebaikan-Mu di setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kepadamu, Tuhan. Ku ingat janji-Mu yang terbukti, tiada pernah Kau ingkari. Betapa besar setia-Mu. Merindukan-Mu Tuhan, merindukan-Mu. Kau yang ku kagumi selalu dalam hidupku. Merindukan-Mu Tuhan, merindukan-Mu. Kau yang ku dambakan selalu dalam hidupku. Dengan senang hati bersama-sama menaikkan. Ku ingat kasih-Mu, kebaikan-Mu di setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kepadamu, Tuhan. Ku ingat janji-Mu yang terbukti, tiada pernah Kau ingkari. Betapa besar setia-Mu.
Shalom dan selamat datang pada ibadah mingguan kita di hari Minggu ini jam 10 pagi, tentunya di tautan youtube.com/NWI Church. Setiap hari Minggu jam 10 pagi. Hari ini akan ada perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh gembala kita, Pastor Robert Sutanto. Siapkan segala perlengkapan Anda untuk melakukan perjamuan kudus ini, karena nanti setelah mendengarkan firman, kita akan sama-sama masuk untuk memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jika Anda belum bergabung menjadi jemaat di salah satu gereja dan Anda ingin bertumbuh bersama dengan kami di gereja ini, kami menyambut Anda sekalian. Silakan mengisi formulir virtual yang tertera di layar. Dan untuk segala informasi yang lebih lengkap, Anda juga bisa mengikuti dua akun media sosial kami. Yang pertama di Instagram @NWIChurch dan juga di Facebook New Wine International Church. Kemudian, minggu ini gereja kami secara konsisten melakukan beberapa pelayanan secara daring. Dan Anda bisa mengikuti acara-acara yang sangat membangun ini. Dimulai dari yang pertama, yaitu interaksi tanya jawab yang diberi nama Lebih Dalam Lagi. Disiarkan secara langsung setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWIChurch. Di sini Anda bisa bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani setiap hari Selasanya tentang khotbah yang disampaikan di setiap hari Minggunya. Kemudian ada juga Bible Study. Ini dibuka untuk umum dan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Silahkan Anda kirimkan direct message atau pesan langsung ke Instagram @NWIChurch atau boleh nge-DM juga ke @ChristopherTapiheru untuk mendapatkan tautannya. Kemudian setiap hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto mengadakan live worship at home yang dilaksanakan secara langsung di Instagram beliau, yaitu @RobertLeaSutanto, di Facebook dan juga di YouTube Robert Lea Sutanto. Mari bergabung dengan kami untuk menikmati puji-pujian yang sangat menguatkan. Kemudian setelah worship at home di hari Jumat tadi jam 7.30 waktu Indonesia Barat, kemudian kita lanjutkan lagi jam 9.30-nya. Jadi selesai live worship at home, jam 9.30 gereja mengadakan Bible Study for Married Couples. Khusus buat yang udah menikah ini, Sacred Marriage itu adalah judulnya, dan ini dilaksanakan lewat Zoom. Jadi silahkan Anda juga mengirimkan DM Instagram ke @NWIChurch atau ke Pastor Christopher Tapiheru untuk tautannya. Alamatnya ada di layar ya. Dan sekalian saya juga menyampaikan kabar gembira karena ini tertulis dalam pengumuman gereja yang saya harus bacakan sekarang, yaitu anak kami Rebecca sudah lahir dengan selamat. Terima kasih untuk doa setiap jemaat New Wine International Church kepada saya dan istri saya Caca, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2020 bayi dengan panjang 51 cm dan berat badan 3,65 kg ini lahir secara sempurna berkat kasih karunia Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk setiap dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kami ingin ingatkan bahwa persembahan, persepuluhan, dan juga donasi untuk dana pembangunan gereja dapat Anda transfer melalui Bank BCA atas nama GPI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Dan juga lanjut dengan program Rp5.000ku untuk menopang kehidupan saudara-saudara kita selama pandemi COVID-19 ini. Caranya Anda tinggal kirimkan saja ke nomor rekening 0700 177 696 atas nama GBI New Wine International. Dan jangan lupa untuk program Rp5.000ku ini untuk Anda mencantumkan kode unik di belakang angka yang Anda transfer, yaitu kode uniknya 019. Anda juga bisa memberi atau mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala kemurahan hati Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu, satu pengumuman tambahan sebelum saya mengingatkan pada Bapak Ibu bahwa kantor sekretariat gereja masih ditutup. Kita semua sedang dalam keadaan yang penuh dengan duka cita karena salah satu mentor kita dan sekaligus juga adalah Bapak dari hamba Tuhan yang kita kasihi bersama, Pastor Christopher Tapiheru, sudah kembali ke rumah Bapa di surga pada tanggal 29 Oktober 2020 yang lalu. Kami
selaku anggota dan juga jemaat dan atas nama Gembala Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto mengucapkan duka cita yang terdalam kami kepada keluarga besar almarhum Bapak George Tapiheru. Kita percaya bahwa beliau sudah melakukan tugas dan tanggung jawab terbaiknya selama ada di bumi dan telah kembali ke rumah Bapa di surga. Kelak kita akan menjumpainya. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan kepada setiap keluarga yang ditinggalkan. Amin. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri pengumuman kali ini, kantor sekretariat gereja masih ditutup untuk sementara waktu dan mengikuti apa yang disarankan pemerintah dengan work from home. Namun jika Anda membutuhkan pelayanan secara langsung, silakan hubungi nomor tertera di layar 0812 865 00101 atau 082 111 281931 dengan Ibu Sylvia. Ibu Sylvia akan menerima segala bentuk pelayanan Anda jika Anda membutuhkan konseling, doa secara khusus, penyerahan anak, baptisan, silakan hubungi beliau. Bisa juga lewat direct message yang ada di @NWE_Church Instagram. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan kemanapun Anda pergi, sekalipun sekarang kita sudah ada pada masa PSBB transisi. Katakanlah demikian, gunakan masker, rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tetaplah menjaga jarak Anda dengan orang lain atau social distancing. Saya percaya kasih karunia Tuhan selalu menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dan diberkati bersama lewat kabar baik berikut ini. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Thank you, God. You died for us, save us. The shed blood made us realize that you really love us. Thanks, God. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, believed to die, rejected and alone, like a rose ground.
above Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa dalam surga, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati, urapi kami, biarlah kami boleh menangkap pesan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita masih mengalami begitu banyak pandemi, khususnya COVID-19 ini. Salah satu yang saya dapat yaitu suatu ketika ada di kelas online, ada artikel berkata begini, seorang guru minta murid-muridnya untuk menulis esai singkat tentang corona. Lalu seorang anak laki-laki menulis, dia berkata, corona adalah festival besar Chinese yang dirayakan oleh orang tua dan muda di seluruh dunia. Selama festival ini, sekolah, pasar, gereja, dan lain-lain ditutup dan ujian dibatalkan semua. Dan semua orang pakai masker. Selama festival ini, setiap anak-anak mendapatkan ponsel smartphone besar, pintar, sebagai hadiah dari orang tua mereka selama festival ini. Daddies belajar memasak, mencuci, membersihkan, sementara ibu-ibu dan anak-anak menghabiskan waktu mereka dengan ponselnya. Lalu konklusinya, saya sangat suka dengan festival corona ini. Saudara, ada berbagai macam cerita tentang corona ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai redefining church. Minggu lalu dalam conversation sudah bicara mengenai church talks. Saya ingin mengajak kita melihat sesuatu tentang gereja yang dari sisi sejarah, dan kita kembali kepada kisah para rasul kedua. Ada sebuah statement, ada satu statement yang sangat penting, saudara, menurut saya, dikatakan begini. Pada awalnya gereja adalah persekutuan wanita dan pria yang sentrisnya Kristus. Kemudian gereja bergerak ke Yunani menjadi filsafat, bergerak ke Roma menjadi institusi, bergerak ke Eropa menjadi budaya, dan akhirnya bergerak ke Amerika menjadi perusahaan atau enterprise. Sebuah statement yang sangat dalam dan menceritakan tentang bagaimana keadaan gereja itu. Awal daripada gereja, kalau kita membahas dari hal ini, dikatakan adalah persekutuan antara pria dan wanita yang sentrisnya adalah Kristus. Tapi kita melihat dengan seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran, pergerakan. Ketika bergerak ke Yunani menjadi filsafat, karena di sana begitu banyak filosof yang pandai-pandai, mereka menambahkan warna kepada kekristenan sehingga menjadi filsafat. Bergerak ke Roma menjadi institusi, kita tahu ada Vatikan Roma, lalu ada gereja Katolik Roma yang menjadi pusat dari gereja Katolik di seluruh dunia pada waktu itu dan sampai sekarang ini. Bergerak ke Eropa, kekristenan bergerak ke Eropa lalu menjadi budaya di sana. Kita melihat begitu banyak gereja-gereja yang dibangun di seluruh Eropa. Nah, akhirnya bergerak ke Amerika menjadi perusahaan atau enterprise. Gereja-gereja di Amerika menjadi begitu besar, mega church, cabang dan mana-mana, sehingga mereka menjalankannya tidak ubahnya seperti sebuah perusahaan besar. Satu hal yang kita harus melihat, bahwa kita harus kembali kepada intinya, yaitu gereja adalah persekutuan wanita dan pria yang sentrisnya adalah Kristus, saudara. Satu kata-kata lagi yang bagus berkata begini, we will never change the world by going to church, but we will only change the world by becoming a church or being the church. Saudara, kita tidak akan pernah bisa merubah dunia dengan pergi ke gereja. Karena pergi ke gereja ya tetap aja, kalau orangnya sungguh-sungguh dia akan menjadi lebih sungguh-sungguh, tapi kalau orangnya tidak serius ya dia tetap aja gak serius. Tapi kita hanya bisa merubah dunia dengan menjadi gereja itu. Amin, saudara. You and I are the church. We are the church. Kita adalah gereja. Matius 16 ayat 18 menjadi dasar dari pembicaraan kita adalah berkata begini. Dan engkaulah Petrus,
Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi itu adalah kata-kata Yesus yang berkata bahwa gerejaku akan menjadi kuat. Gerejaku akan menjadi begitu kuat, kokoh, dan bahkan alam maut pun tidak akan pernah mengalahkannya, tidak akan dapat menguasainya. Nah, kita beralih kepada Kisah Para Rasul pasal 2. Karena Kisah Para Rasul pasal 2 ini berbicara tentang the early church, gereja mula-mula. Hari ini saya akan share dengan singkat ada 7 hal yang penting yang tentang the early church atau Kisah Para Rasul pasal 2. Kita pernah membahas beberapa sisi dari Kisah Para Rasul 2, tapi saya berharap hari ini akan bisa menambahkan sesuatu yang baik buat kita sekalian, yang lebih dalam lagi pengertian kita. Yang pertama, gereja early church adalah dipenuhi dengan supernatural power. Supernatural power. Kisah Para Rasul 2 ayat ketiga mengatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lidah-lidah seperti nyala api, supernatural. Secara supranatural terjadi, dan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kita tidak hanya bicara tentang Tuhan, tapi kita mengalami Tuhan. Dan janjinya Tuhan itu adalah Dia akan mengirimkan rohnya untuk membantu gerejanya. Saya ingat sebuah kesaksian dari Francis Chan. Waktu dia masih menggembalakan di California. Satu ketika dia dengan timnya sedang berdoa untuk bisa memberi makan, karena mereka sering memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu di sana. Lalu mereka sedang berdoa untuk kebutuhan itu. Saudara tahu, tiba-tiba terjadilah mereka dapat kabar dari salah satu toko Traders Joe supermarket Traders Joe, yang berkata bahwa kami punya daging banyak karena kulkas kami tiba-tiba rusak. Sudah beberapa jam rusak dan kami tidak bisa menjual produk ini. Kami ingin sumbangkan kepada gereja yang kebetulan ingin memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, supernatural power. Bukan kekuatan manusia, bukan rencana manusia, tetapi rencana Tuhan, saudara. Dan mereka sangat senang dan mereka bersaksi berkata bahwa Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bisa menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Dan janji Tuhan berkata, rohnya untuk membantu gerejanya. Itu hal yang pertama. Teruskan Kisah Para Rasul kedua. Yang kedua adalah language, bahasa. Kisah Para Rasul 2, 4 dan 5 berkata begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bertahun-tahun saya hanya menekankan di dalam pelayanan adalah ketika orang penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tapi beberapa waktu terakhir ini saya mulai merenungkan lagi, membaca ulang lagi, dan ternyata bukan hanya bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus, tetapi perhatikan kata language, kata bahasa. Karena dikatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kemampuan di tengah ramainya orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul merayakan hari Pentakosta dari seluruh dunia. Lalu sebagai tanda supranaturalnya diberikan karunia bahasa-bahasa tersebut. Saya percaya bahwa ini adalah bicara tentang Injil yang dikomunikasikan dalam bahasa yang nyata. Saya percaya kata bahasa ini berbicara tentang kita harus we speak their language. Kita harus bisa, kalau kita ingin menjangkau orang-orang kalangan orang Jerman, orang Swahili, orang Farsi, orang Yunani, maka Tuhan akan berikan orang-orang tertentu yang bisa mengerti dan bahasa mereka. Untuk lebih modernnya ada bahasa hip hop, saudara. Untuk menjaga orang-orang hip hop, maka language ini sangat penting. Itu sebabnya Tuhan memberikan language atau bahasa kepada murid-muridnya untuk bisa menjangkau orang-orang itu.
Dan orang-orang Yahudi yang dari seluruh bangsa itu datang berkata, bagaimana mungkin mereka bisa berbahasa kita? Kita ini dari orang-orang yang berbeda. Kata bahasa ini sangat penting untuk kita bisa menginjil, untuk kita bisa menjangkau hati mereka, membawa hati mereka kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah gifts atau karunia-karunia. Pada waktu zamannya Perjanjian Baru, tidak ada spectators atau penonton. Yang ada hanya contributors yang berpartisipasi 100%. No spectators, but contributors. Tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta memang, tetapi semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Kalau kita ingin dampak gereja New Wine ini berdampak, maka semua jemaat New Wine harus bergerak. Bukan spectators, bukan hanya nonton, itu biar orang lain, itu biar yang muda-muda, itu biar yang ini. Bapak Ibu sekalian, yang tua pun dipakai oleh Tuhan. Libatkan semua orang. Kami ingin melibatkan semua orang yang ada di New Wine untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan saudara, karena ini yang dilakukan oleh gereja awal. Yang keempat adalah berbicara tentang kebenaran. Kebenaran yaitu tentang firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Gereja awal tidak menawarkan psikologi pop atau moralisme sopan atau inspirasi yang kedengarannya bagus. Saya percaya bahwa banyak orang-orang berkata share tentang inspirasi itu ada hasilnya, tetapi tidak akan bisa dibandingkan dengan ketika firman Tuhan disampaikan. Kalau saya mungkin bisa berkata, kalau mungkin psikologi yang sekarang ini bisa menolong sampai segini, tetapi firman Tuhan dan kuasa Tuhan akan jauh. Habis sekalian. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Petrus berkhotbah pertama mengutip buku Perjanjian Lama. Dikatakan bahwa dalam kitab Yoel dikatakan bertobatlah dan sebagainya. Maka ribuan orang memberikan respons yang luar biasa. Kabar baik yang disampaikan berdasarkan dari firman Tuhan akan berdampak jauh lebih dalam kepada kehidupan seseorang karena merubah hidup mereka. Firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita akan membawa perubahan dalam hidup kita. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dari gereja mula-mula. Jangan kita bergeser dari firman Tuhan. Lalu yang kelima adalah support. Kata support, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berkata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bahasa Indonesia hanya menekankan berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Tetapi terjemahan lain dikatakan di dalam all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing meals, including the Lord's Supper and to prayer. Sharing in meal. Jadi maksudnya ada potluck, peduli kepada satu sama lain. Dan luar biasa sekali saya bersyukur untuk ada orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang digerakkan Tuhan. Ada orang-orang yang mempunyai karunia hospitality yang mereka menolong satu sama lain. Saya bersaksi bagaimana kita setiap kali membuat acara worship at home setiap hari Jumat. Ada orang yang begitu baik. Mereka tergerak menyediakan makanan buat kami. Memikirkan, mengambil waktu. Mereka memikirkan lalu mengirim agar kami semua bisa makan. Bapak Ibu sekalian, sharing in meal. Itu yang luar biasa. Support, bantuan. Ini luar biasa sesuatu. Ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, sharing, lalu kemudian ada orang yang memberikan respons yang luar biasa sekali. Sembako, demikian juga. Ketika kami sedang membagikan sembako kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan, saudara, ya ada orang-orang yang tergerak memberikan Indomie, super mie instan, saudara. Lalu kemudian belakangnya ada yang menambahkan telur. Jadi ada orang-orang yang memang punya the gift of hospitality yang support
gereja dan Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur untuk hal ini. Ini adalah bagian dari pelayanan perjanjian baru. Lalu yang berikutnya adalah worship. Kata worship ini bagus sekali. They worship together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper and shared their meal with great joy and generosity. Kisah Para Rasul 2:46 dalam New Living Translation. Bahasa Indonesia berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Bapak Ibu sekalian, di samping kebersamaan, mereka worship together. Ketika gereja awal berkumpul, mereka merayakan dengan memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, maka favor semua orang dialami oleh setiap orang-orang yang terlibat dalam worship tersebut. Saya percaya bahwa kita harus mengajarkan bahwa ibadah adalah celebration. Ini adalah festival and not funeral. Ini adalah pesta untuk kerajaan Tuhan. Ketika ibadah ini menyenangkan, orang-orang berada di sana karena menjadi sukacita. Yang sedih menjadi sukacita, yang berbeban berat dilepaskan beban beratnya. Dan worship selalu memberkati karena ada the presence of God. Dan ini bagian daripada perjanjian baru, saudara. Dan kita harus kembali kepada hal-hal yang demikian, memberkati. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah generous. Kisah Para Rasul 2:44-45 berkata, and all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Alkitab menuliskan tentang kemurahan hati. Selama pada masa kekaisaran Romawi, maka orang-orang yang paling dermawan di kekaisaran itu adalah orang-orang Kristen, saudara. Mereka terkenal dan dikenal karena kemurahan hatinya. Mereka benar-benar berbagi segalanya satu sama lain dan kepada orang miskin. Bukan berarti saudara harus menjual harta, menjual rumah dan sebagainya, tidak. Tetapi yang di sini ditekankan adalah generosity dari apa yang mereka miliki. Akibat dari pandemi ini berapa banyak orang-orang menjadi miskin. Berapa banyak gereja-gereja yang terdiri dari semua kalangan. Ada kalangan yang rendah, ada kalangan menengah, dan kalangan atas. Mungkin kalangan menengah dan atas tidak terlalu mengalami, tapi kalangan bawah mengalami. Dan mungkin ada kalangan menengah yang tiba-tiba dia tidak bekerja lagi, tidak berpenghasilan lagi. Nah, disinilah gereja bergerak. Jadilah orang-orang generous. Kami bersyukur Bapak Ibu sekalian, bahwa sejak online service ini kami melihat begitu banyak orang-orang yang memberkati pelayanan ini dan mereka diberkati dan kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Setiap 2 minggu sekali seperti tadi saya sudah sharekan, kami membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah karena saudara-saudara yang generous, yang murah hati, yang mempunyai the gift of hospitality dan lalu memberikan, mensupport pelayanan ini. Saya hanya bisa berkata terima kasih, Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang saya share pada hari ini adalah itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Saya akan menutup dengan truth yang tadi pertama-tama saya bahas, yaitu bahwa awalnya gereja adalah persekutuan pria dan wanita yang sentrisnya adalah Kristus. Mari kita kembali kepada hal ini, karena ini yang awalnya. Bergerak ke Yunani menjadi filsafat, bergerak ke Roma menjadi sebuah institusi, bergerak ke Eropa menjadi budaya, akhirnya bergerak ke Amerika menjadi perusahaan. Mari kita kembali kepada yang semula, yaitu persekutuan pria dan wanita yang sentrisnya adalah Kristus. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali. Dan apa yang dilakukan oleh New Wine adalah sebenarnya adalah ini, saudara.
Kita menekankan supernatural power, Tuhan bekerja, bergerak. Ya, penyediaan yang ajaib yang kami alami. Bahasanya kami menggunakan bahasa-bahasa anak-anak muda karena memang menjangkau kalangan-kalangan anak-anak muda. Dan juga bahasa resmi, saudara, bahasa-bahasa yang sehingga semua orang juga bisa menangkap. Lalu kemudian orang-orang di sini melayani, kami mendorong sekali agar jemaat Tuhan untuk aktif di dalam karunia-karunia yang mereka berikan. Ya, kalau mereka suka berdoa, biarlah mereka berdoa. Mereka suka menginjil, biarlah mereka menginjil. Mereka suka bergerak di dalam pelayanan misi, bergeraklah dalam pelayanan misi. Mereka yang suka bergerak di dalam hospitality, jadilah hospitality yang baik. Dan begitu banyak pelayanan-pelayanan yang luar biasa, karunia-karunia yang daripada Tuhan yang dibangkitkan, dikumpulkan di gereja Tuhan. Biarlah itu aktif 100%, saudara. Lalu kebenaran firman Tuhan tentunya biblical, alkitabiah yang kita sampaikan. Support, worship, dan kemudian menjadi generous. Bila itu adalah menjadi tanda bahwa New Wine International Church adalah gereja yang berdasarkan dan mendasari kisah para rasul dan dipraktekkan. Puji Tuhan. Kita akan meneruskan nanti dengan perjamuan kudus. Tapi kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap daripada umat-Mu. Berkati mereka mendengar firman Tuhan. Dan biarlah mereka diberkati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kalau saudara membawa, sudah menyiapkan roti dan anggur perjamuan, atau biskuit juga bisa dengan jus, saudara. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati setiap daripada kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus.
Biar keluarga kita juga dipulihkan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu yang mengangkat tangan, mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. This is the cup of blessings. Inilah cawan perjanjian. Oleh curahan darahnya dia tebus kita dari hidup penuh dosa dan hidup yang dipulihkan. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk berkat atas kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mengangkat tangan kami untuk berdoa dan menerima berkat. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Sepanjang hari-hari ini dan seterusnya. Kami mau terima berkat. Maka kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.